Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari para Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam pada Selasa malam hari tanggal 17 September 2024. Kita selalu bersyukur kepada Tuhan Yesus. Selalu katakan terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, buat segala-galanya yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus. Karena hidup ini berasal dari Tuhan. Semuanya berasal dari Tuhan. Kalau kita bisa hidup sampai detik ini, saya bisa melayani pekerjaan Tuhan, bisa terus konsisten membaca firman Tuhan. Ini anugerah Tuhan. Ini bukti kebaikan Tuhan. Kita tidak bisa hidup di luar kebaikan Tuhan. Itu kalau kita terima kebaikan Tuhan, mari kita selalu menyanyi, selalu kita bersyukur, ucapkan terima kasih atas segala-galanya kepada Tuhan Yesus. Itu pada malam hari ini saya akan menyanyikan sebuah pujian Blessed Assurance. Aku berbahagia menyanyi untuk kemuliaan Tuhan, sebab aku sudah terima kasih karunia Tuhan. Malam hari ini kita mau baca dalam Roma pasal 4 berurutan. Kemarin kita sudah selesai Roma pasal 3. Dari sejak awal kita memasuki Roma pasal 1 selesai, Roma pasal 2 selesai, terus pasal 3, sekarang pasal 4. Ini berarti berkat Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa menyertai kita. Aku bernyanyi haleluya, bahagia haleluya, memuji Yesus selamanya. Amin, haleluya. Aku bernyanyi bahagia. Amin, haleluya. Memuji Yesus selamanya. Amin, haleluya. Sungguh dan pasti, haleluya, jaminanmu, amin, haleluya. Yesus milikku selamanya, amin, haleluya. Ku mendapatkan, haleluya, keselamatan, amin. Terima kasih Yesus. Lahir baru oleh Roh Kudus, amin, haleluya. Oh, aku bernyanyi, amin, haleluya, bahagia, amin, haleluya, memuji Yesus selamanya, haleluya. Aku bernyanyi bahagia, amin, haleluya, memuji Yesus selamanya, amin, haleluya. Ku serahkan semuanya, haleluya, hanya kepada Yesus, haleluya. Ku percaya hanya kepadanya, amin, haleluya. Janji Tuhan Yesus dalam firman-Nya, amin, haleluya. Terima berkat kasih Tuhan, amin, haleluya. Aku bernyanyi bahagia, amin,
memuji dan menyembah Yesus selamanya. Haleluya. Dalam Mazmur pasal 33 ayat 12 demikian firman Tuhan, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya, haleluya, menjadi miliknya sendiri. Oh, aku sangat berbahagia, haleluya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Itulah kasih Tuhan. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Haleluya. Ia segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin. Haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu. Amin. Haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin. Haleluya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu. Amin. Haleluya. Dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sungguh ajaib Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Aku cinta Engkau dan setia taat. Haleluya. Melakukan seluruh firman Tuhan. Amin. Haleluya. Sucikan mulutku, hatiku Bapa, untuk firman Tuhan. Amin. Haleluya. Ampunilah semua dosa salahku Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Bapa kami, sentral kami. Engkau di atas segala-galanya. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus, semua karena anugerah Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara semua. Selasa malam sebelum kita berbaring tidur, mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Saya menangis memujiakan nama Tuhan. Kita merasa berbahagia karena Tuhan sudah memilih, memanggil kita menjadi anak-anaknya. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 33:12 dikatakan, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Amin. Kita menjadi milik Tuhan. Dan kita berbahagia karena Tuhan sudah mengampuni segala dosa kita. Dalam Mazmur 32 ayat 2 dikatakan, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperindukan Tuhan. Amin. Semua kesalahan dosa kita Tuhan sudah ampuni. Segala kutuk dosa kita sudah selesai di atas kayu salib Yesus, sehingga kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Oleh karena itu mari kita mau cinta Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh Yesus, menjadi anak Tuhan yang beneran.
menjadi orang Kristen beneran, bukan Kristen-Kristenan, tapi Kristen pelaku firman Tuhan. Rajin baca Alkitab, renungkan firman Tuhan, lakukan semua perintah Tuhan dengan segenap hati kita. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Oh, saya bersuka cita karena di dalam Dia ada damai sejahtera. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Tanpa kasih anugerah Tuhan nggak bisa saya bisa hidup sampai detik ini. Semua karena kasih-Nya. Kalau kemarin kita menikmati hari liburan bersama keluarga, Bapak sudah menikmati semua, itu berkat Tuhan. Tuhan Yesus sudah sekarang tidak pernah libur kasih-Nya. Kita bisa menikmati hari liburan, nikmati kasih Tuhan. Hidup berbahagia bersama Yesus. Amin. Mari kita mau baca kembali rutin malam hari ini. Roma pasal 4. Satu pasal penuh ayat 1 sampai 25. Besok malam kita lanjutkan pasal kelima. Terus kita baca firman Tuhan. Dan saya percaya Tuhan lihat dari sorga bahwa kita sebagai anak Tuhan yang rajin baca Alkitab. Buku kitab kehidupan. Inilah firman Tuhan. Abraham dibenarkan karena iman. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapak lur jasmani kita? Sebab jika Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tapi tidak di hadapan Allah secara horizontal. Ya, jadi semua karena kalau kita bisa berbuat baik itu ingat sudah, itu karena anugerah kebaikan Tuhan. Nah ini kita bicara Abraham, Rasul Paulus ingatkan kepada sejidang jemaat yang di Roma, orang Yahudi maupun orang non-Yahudi, tapi Kristen sudah percaya sama Tuhan, supaya tahu tentang Abraham. Abraham dibenarkan kan punya iman. Firman Allah juga kepada kita, supaya kita melangkah dengan iman. Karena firman Tuhan berkata di dalam 2 Korintus 5 ayat 7, bahwa kita melangkah ya harus dengan iman ya. 2 Korintus 5 ayat 7 saya mau baca dulu. 2 Korintus 5 ayat 7 demikian firman Tuhan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Makanya Rasul Paulus banyak bicara tentang iman. Maka saya katakan surat Ibrani kemungkinan besar menurut pandangan saya itu pasti itu ditulis oleh Rasul Paulus. Karena dalam Ibrani pasal 11 itu juga bicara iman. Ya, Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, tanpa iman orang tidak berkenan kepada Tuhan. Contoh Abraham, dia singgung Abraham. Dan Abraham kalau kita lihat, bapak segala percaya, karena masalahnya Abraham itu dari sejak awal, kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 12 saudara, waktu Tuhan perintahkan kepada Abraham untuk tinggalkan keluarga, itu sangat saudara, Kejadian 12, itu dia melangkah dengan iman saudara. Kalau saya baca lihat ini, Abraham dipanggil Allah, berfirman Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapakmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu, dan seterusnya. Abraham di ayat yang keempat, lalu pergi tanpa banyak debat, tanpa banyak berargumentasi, tanpa bersungut, langsung dia berangkat. Karena dia tahu apa yang dijadikan Tuhan itu, dia iman, pasti langkah benar. Dan pada waktu Abraham juga di ayat pasal 22, pada waktu perintah Tuhan kepada Abraham untuk menyerahkan anaknya, juga sama saudara. Abraham tidak banyak ngomong. Kalau saudara baca di Kejadian 22, ya, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu saatnya ya Tuhan, langsung dia respon, ya Tuhan, firmannya, ambil anakmu yang tunggal itu, yang kau kasih, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, persembahkan dia di tanah sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang kukatakan kepadamu. Langsung Abraham, ayat yang ketiga, keesokan harinya pagi-pagi bangun Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil dua orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah coba kepada. Ia pergi langsung. Maka dikatakan melangkah Abraham, imbas segala percaya, karena dia melangkah dengan iman. Di sini firman Tuhan tunjukkan kepada kita supaya sama. Belajar kita punya iman, belajar kita taat. Apa yang diperintahkan Tuhan, firman Tuhan seperti malam hari ini bicara tentang iman. Mari kita mau iman kita pelihara. Iman timbul dari firman Tuhan. Makin rajin baca Alkitab, Roma 10:17. Supaya iman kita terus makin dikuatkan, makin dipoles seperti pisau, makin berguna. Kalau pisau dipakai dan dipoles sehingga makin tajam. Kita hidup dalam firman Tuhan. Ayat yang ketiga, kalau ada orang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tapi sebagai haknya.
Tapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Mari kita melangkah dan iman kepada Tuhan. Sebab apa yang Tuhan janjikan, itu semuanya iya dan amin. Seperti juga Daud menyebut berbagai orang dibenarkan Allah, bukan berdasarkan perbuatannya. Berbagai orang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan ditutupi dosa tadi yang sudah saya baca dalam Mazmur 32. Berbagai manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Ada ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja atau juga bagi orang tak bersunat. Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Mari melalui firman Tuhan malam hari kita tingkatkan iman kita kepada Yesus. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan sebelum atau sudah ia disunat, bukan sudah disunat tapi sebelumnya, dan tanda sunat itu diterimanya sebagai materai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelumnya bersunat. Demikian ia dapat menjadi bapa semua orang yang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Abraham disunat pada usia 99 tahun. Kalau saya baca dalam kitab Kejadian ya, mari tulis berikutnya. Tapi yang penting di sini sunat hati kata firman Tuhan. Dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa lur kita pada masa ia belum disunat. Sebab bukan karena hukum Taurat telah dibenarkan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tapi karena kebenaran berdasarkan iman. Karena iman dibenarkan Bapa. Demikian firman Tuhan malam hari membawa kita supaya punya iman kepada Yesus. Sebab iman ini membawa kita kepada kebenaran firman Tuhan. Sebab jika mereka mengharapkan dari hukum Taurat menerima bagian dijanjikan Allah, maka sia-sia iman dan batalah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua, bapa segala orang percaya. Karena Abraham menjadi contoh teladan buat kita, supaya kita memiliki iman seperti Abraham memiliki iman tanpa berargumentasi, tanpa dia banyak berdebat. Apa yang diperintahkan Tuhan ke Abraham, langsung Abraham melaksanakan. Karena dia punya iman, apa yang dijanjikan Tuhan tidak pernah berdusta. Seperti tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah juga yang kepadanya percaya. Itu Allah yang menghidupkan orang mati dan menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikian banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah janji. Ini Allah berkuasa. Tuhan sanggup melakukan. Kalau saudara baca di Kejadian 17, Allah aku maha kuasa, El Shaddai. Hidupnya di hadapanku tidak bercela. Itu perintah Tuhan kalau saya baca di Kejadian 17 ayat 1. Karena Allah sanggup melakukan segala-galanya. Terus ayat 21, dengan penuh keyakinan Allah berkuasa melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Amin. Karena hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-katanya yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkan, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Ayat 25 yang terakhir, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Amin. Demikian firman Tuhan secara penuh, satu pasal penuh. Roma pasal 4 ayat 1 sampai 5 bicara dua hal. Bicara iman, kedua kasih karunia Tuhan. Abraham dibenarkan karena iman, dan kita mari karena kasih karunia Tuhan kita diselamatkan dan kita meresponi kasih karunia Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan karena iman timbul karena kasih karunia Tuhan. Oleh itu melalui firman Tuhan malam hari kita tingkatkan iman kita kepada Yesus. Jangan pernah bimbang dan cemas. Jangan pernah bimbang dan ragu. Kata firman Tuhan dalam Yakub pasal 1, orang bimbang dan ragu tidak akan menerima mujizat Tuhan, tapi melangkah dengan iman. Sebab Tuhan berfirman dalam Yohanes ayat 40, Yohanes 11 ayat 40, asal kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita diberkati sama Tuhan. Biar melalui firman Tuhan malam hari, biar makin hari kita cinta Tuhan, cinta baca Alkitab,
supaya makin hari iman kita makin pertajam, dan kasih karunia Tuhan turun menyertai kita, dan Tuhan memberkati kita semua. Aku bernyanyi haleluya, bahagia, kita sangat berbahagia diberkati Tuhan, memuji Yesus selamanya. Mari kita memuji Tuhan sampai selama-lamanya. Aku bernyanyi haleluya, bahagia, amin, haleluya, memuji Yesus selamanya. Sampai selama-lamanya kita memuji Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sebelum berbaring, berjaga dan berdoa, melalui firman Tuhan ada dua hal, iman dan kasih karunia. Biar kita memelihara iman kita kepada Yesus, karena hanyalah rahmat dan anugerah kasih karunia Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita semua Bapak Ibu bersama saya diberkati Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati, Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Haleluya.